Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Widya Putri, NIM 12021184062 dari kelas SI 4206. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis critical success factor pada PT Unilever. Tapi sebelum masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu critical success factor. Critical Success Factor atau CSF merupakan faktor keberhasilan yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mencapai misinya. Jadi, CSF ini merupakan faktor penting atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, berikut ini adalah contoh CSF pada perusahaan PDAM. Jadi, misalnya dari perspektif keuangan, itu dibagi menjadi dua peta strategi, yaitu peningkatan pendapatan dan peningkatan investasi. Di mana untuk mencapai peningkatan pendapatan, itu dibagi menjadi beberapa sukses faktor, misalnya laba dan arus kas lancar, dapat melakukan investasi prasarana, kesejahteraan karyawan meningkat, sektor PAD, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke Key Performance Indicator. Jadi apa itu Key Performance Indicator? Jadi Key Performance Indicator atau KPI itu merupakan suatu cara perusahaan untuk menentukan sejauh mana kemajuan yang dicapai perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi apa hubungannya CSF dengan KPI? Jadi KPI itu untuk merumuskan sebuah CSF. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh KPI dari PDAM. Nah, jadi dari peta strategi peningkatan pendapatan tadi kan diperoleh critical success faktornya yang itu laba dan sebagainya. Nah, itu KPI-nya misalnya pertumbuhan pendapatan air itu dimintanya apa dalam jumlah persentase atau rupiah. Misalnya pertumbuhan pendapatan air itu sebesar 500 juta rupiah gitu dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu PT Unilever. Jadi PT Unilever itu merupakan sebuah perusahaan besar multinasional yang memproduksi multi-brand. Brand-brand yang diproduksi contohnya adalah brand makanan, brand minuman, brand home service. Kemudian ada juga produk kecantikan dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah analisis CSF dan KPI di Unilever. Jadi, di sini saya membaginya menjadi beberapa peta strategi. Yang pertama itu adalah peningkatan advertising atau promosi. Jadi, CSF-nya itu adalah mensubstitusikan produk ke pasar lebih dari 15%. Jadi, KPI-nya itu adalah presentasi kenaikan permintaan produk. Nah, untuk contoh objektifnya itu dibagi menjadi dua. Di perspektif marketing ya, itu ada brand development dan brand building. Nah, brand development itu adalah menciptakan visi yang menarik untuk brand Unilever dan merencanakan pengembangan seluruh bagian pemasaran. Brand building itu menerjemahkan visi ke dalam konteks pasar lokal, merencanakan aktivitas praktikal, dan memastikan rencana tersebut dijalankan dengan sempurna. Nah, setelah saya baca-baca, itu ternyata cara Unilever untuk istilahnya mempersuasi customer-nya itu adalah dengan membuat campaign-campaign terbaru yang dapat dinikmati oleh customer-nya, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi di analisis CSF di Unilever. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan. Itu ada dibagi menjadi 3 CSF, yaitu expertise service, finance business partner, sama controller. Nah, 3 ini apa aja gitu. Yang pertama adalah expertise service, itu adalah bekerja di segala bidang mulai dari asuransi dan resiko, audit internal, treasury, sampai ke hubungan investor. Kemudian finance business partner ini maksudnya adalah bekerja sama dengan departemen untuk membantu mereka membuat keputusan keuangan yang tepat. Kemudian controller sendiri itu apa? Itu menerapkan proses informasi manajemen untuk menciptakan nilai bagi bisnis. Kemudian KPI-nya itu adalah pertumbuhan pendapatan di masing-masing bidang. Jadi misalnya pendapatan di bidang makanan itu sebesar misalnya 2 juta rupiah.
Terus kemudian pendapatan di bidang home service itu sebesar 3 juta rupiah dan seterusnya. Kemudian penurunan biaya operasinya dipresentasikan dengan persentase. Kemudian ada meningkatkan kualitas produk, itu ada 4 CSF, yaitu meningkatkan kualitas produk sebesar lebih dari 20%. Penyebaran produk merata berkontribusi untuk home and personal care sebesar 72% dan R&D. Nah, untuk peningkatan kualitas produk itu kan gak lepas dengan yang namanya research and development. Jadi ternyata di Unilever itu memang telah mempekerjakan lebih dari 6.000 profesional research and development di seluruh dunia. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kompetensi pegawai. Jadi untuk meningkatkan kompetensi pegawai, PT Unilever itu memang merekrut pegawai yang kompeten di bidangnya. Misalnya pegawai yang kompeten di bidang finance, kompeten di bidang teknologi, dan sebagainya. Kemudian KPI-nya adalah persentase pegawai yang kompeten. Terus kemudian peta strategi yang terakhir itu adalah meningkatkan sistem IT. Dan di Unilever itu sudah menerapkan teknologi informasi untuk proses bisnis. Jadi proses bisnisnya itu sudah terintegrasi. Kemudian KPI-nya itu adalah persentase proses bisnis yang menggunakan teknologi informasi. Nah, kemudian selesai. Terima kasih untuk waktunya. Maaf jika terdapat beberapa kesalahan karena di sini saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.